Iya, makanya gitu. itu yang kayak aku pengen jaga banget di anak-anakku, karena aku udah pernah ngelewatin itu ya, supaya mereka tuh kalau bisa di sekolah tuh kita bisa menghargai, appreciate semua orang tuh punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing, supaya sebisa mungkin anak-anakku jangan sampai menjadi seorang bully gitu. Kalau dari Iris sendiri nih, apa pengalaman masa kecil yang paling diingat? Oh, apa ya? Ada yang buruk dan ada juga yang baiknya sih Kak. Kalau inget masa baiknya tuh aku tuh masa sekolah waktu aku SD dulu ya kan. Situ aku lagi kayak bahagianya banget saat itu aku tinggal di Bali ya. Dan di situ tuh aku kayak punya banyak teman dari berbeda-beda kultur di situ, dan kayak kita bisa saling menerima gitu di situ. Dan aku senang banget kayak waktu itu tuh lagi suka banget sama olahraga, dan aku tuh punya satu tim gitu ya. Perempuan semua, dan kita tuh selalu ikut tanding kayak basket atau volley atau sepak bola, dan kita selalu menang. Kayak masa-masa bahagia di mana kita kayak megang si piala itu sama-sama, terus kita cheering bareng-bareng tuh, itu kayak menurut aku momen yang kayak indah banget. Kayak momen indah paling indah dalam hidup tuh kayak momen itu di mana kita tuh sekolah masih SD, nggak ada pikiran sama sekali terhadap masalah-masalah hidup gitu. Itu kayak gitu sih, kayak merasa sebagai champion banget waktu masa kecil. Berjuang bersama dan merasakan kemenangan bersama pada saat itu ya. Tapi ada aktif juga berarti kamu ikut tadi olahraga, iya. Aku basket, volley. Aku tomboy banget dulu Kak waktu masih sekolah gitu. Cuma karena tuntutan pekerjaan aja sekarang dituntut untuk menjadi feminim. Gitu. Itu yang sukanya ya. Tapi ada juga masa-masa yang nggak bisa aku lupakan juga tuh adalah ketika aku waktu itu sempat dibully juga Kak waktu sekolah ya, waktu SD dulu tuh kelas 2 kalau nggak salah gitu. Jadi walaupun itu momentum yang cukup sebentar sebenarnya, karena aku langsung dipindahkan sekolah waktu itu, tapi dibully dalam umur yang masih muda pun tuh sampai hari ini tuh berdampak banget pada diri aku. Kayak kadang ada muncul rasa insecure gitu loh ya di dalam beberapa situasi tuh, karena mungkin maybe saat masa kecil aku itu nggak bisa, belum berdamai mungkin dengan itu. Walaupun sebenarnya saat itu Kak, aku tuh beda sendiri tuh. Aku di sekolah, aku tinggal di Cirebon dulu, dan aku tuh bule sendiri di kelas itu. Dan karena aku berbeda sendiri, aku rambutnya pirang sendiri, itu aku dibully karena itu. Dan nama aku yang susah tadi itu tuh kayak diubah-ubah menjadi yang kata-kata kasar gitu loh. Dan itu momen yang kayak nggak bisa aku lupakan dan juga. Itu SD loh padahal, tapi sampai saat ini tuh sangat membekas banget gitu. Ya, sometimes salah satu cara terbaik untuk bisa keluar dari lingkungan seperti itu ya yang dilakukan oleh keluarga ya, pindah ke lingkungan yang gitu. Baru dan memulai sesuatu yang baru di situ. Tapi aku kagum sih, maksudnya sometimes kadang-kadang kita sendiri karena kayak kita sekarang udah dewasa, kita lebih mengerti kan. Jadi apa yang kita ucapkan itu kan berdampak untuk siapapun yang mendengarnya. Iya, makanya gitu. Itu yang kayak aku pengen jaga banget di anak-anakku, karena aku udah pernah ngelewatin itu ya, supaya mereka tuh kalau bisa di sekolah tuh kita bisa menghargai, appreciate semua orang tuh punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing, supaya sebisa mungkin anak-anakku jangan sampai menjadi seorang bully gitu. Gitu. Karena itu ya buktinya dari aku pribadi, pengalaman dari kecil sampai saat ini aja masih berdampak gitu Kak. Gimana cara Mama waktu itu membantu kamu, atau pertama-tama Mama tahu nggak bahwa sebenarnya kamu dibully? Saat itu sih aku selalu nangis ketika dijemput sekolah ya, telat sedikit aja tuh nangis, karena tuh rasanya tuh sekolah aku tuh kayak neraka gitu. Kayak aku benci banget ada di sekolahan gitu. Dan akhirnya yang nggak berani untuk bicara, akhirnya lama-lama nggak kuat juga aku ngomong sih gitu. Dan ya terus habis itu aku pindah sekolah sih, kayak pindah ke Bali waktu itu malah. Dan di situ aku belajar kayak oh ternyata tuh kita tuh harus bisa menghargai satu sama lain. Dan di situ aku merasa kayak di-appreciate banget, walaupun kita tuh dari negara yang berbeda-beda dengan warna kulit yang berbeda-beda juga gitu. Betul, karena berbeda bukan berarti yang satu lebih bagus daripada yang lain ya gitu. Ya berbeda ya beda aja. Iya, betul. Iya, oke. Berarti dari Cirebon pindah ke Bali, terus pindah ke aku sempat ke Bandung, terus baru ke Jakarta. Jadi seru deh gitu. Pindah-pindah terus. Iya. Gimana cara kamu bisa beradaptasi? Karena kan kayak tadi udah enak di Bali, teman-teman udah enak di sana. Tapi kan kadang-kadang
harus pindah lagi, itu kan berarti suasana baru. Suasana yang, dan itu kayak 180 derajat berbeda banget Kak. Karena dari yang kayak sekolahan internasional di mana anak itu dari berbagai negara, tiba-tiba aku pindah ke Bandung, dan di Bandung itu tuh aku sekolah Islam yang dimana kayak ke sekolahan tuh harus pakai yang panjang-panjang walaupun nggak diwajibkan hijab, tapi aku kayak di situ aku kayak ngerasa gimana ya, berbeda banget, dan aku lagi masa-masa teenager yang kayak masa-masa rebellion gitu, kayak what is going on, kenapa aku ada di sini gitu. Itu juga penyesuaian yang harus beradaptasi lagi sama situasi gitu. Tapi ya that's what I learned to cope with sih within my life, karena pindah-pindah terus ya gitu. Jadi ya ya begitulah. Apa nasihat yang paling diingat mungkin dari mama atau dari orang tua di saat-saat itu? Di saat-saat itu bersyukur sih, lebih kayak bersyukur, karena saat itu juga aku di Bandung itu aku ditawarkan juga ya kan Kak untuk syuting, dan di situ kan aku ngelihat I'm really close with my mom kan gitu, dan my mom itu luar biasa lah, dia tuh banting tulang sendiri sebagai single mother. Jadi aku benar-benar belajar bersyukur dan kerja keras tuh dari sosok mama gitu. Dan makanya waktu di Bandung itu aku dapat tawaran tuh Kak untuk syuting kan, pindah ke Jakarta. Dan di situ tuh aku udah kayak, mamaku juga pun nggak tega menaruh aku posisi sebagai tulang punggung keluarga tuh, sebenarnya dia nggak tega, tapi karena aku ngelihat kayak aku kasihan ngeliat papa aku kan gitu, dan aku merasa aku pengen bantu, dan I'm capable untuk melakukan itu, sampai akhirnya ya aku syuting Kak gitu, dan menjadi tulang punggung keluarga di umur 14 tahun itu. Oh berarti 14 tahun itu pas lagi apa SMP, mau ke SMA? Iya SMP ke SMA gitu. Oke. Dan dapat tawaran dan akhirnya ikut syuting, pindah ke Jakarta dan memulai karir di situ. Iya. Oke.